Keluarga damai dan Sobat Samas, tema hari ini mengingatkan kita akan sikap yang seharusnya terhadap orang-orang yang dipanggil Kristus, yaitu mengantar, bukan menghalangi. Sebuah pujian dari Kidung Jemaat 362 yang berjudul Aku Milikmu, Yesus Tuhanku, akan menyiapkan kita memasuki renungan hari ini. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus agar dapat memahami kebenaran firman-Nya. Allah yang penuh kasih, kami membuka hati akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dalam memeriksa diri, agar kami dapat melihat sikap kami ketika berjumpa dengan orang-orang yang Kau panggil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai dan Sobat Samas, ada 3 hal menarik yang akan kita bahas dari bagian firman ini. Yang pertama, kita akan melihat mengenai anak-anak yang dibawa kepada Yesus. Yang kedua, kita belajar siapa sebenarnya yang empunya kerajaan Allah. Dan yang ketiga, murid-murid memarahi, namun Yesus memanggil. Keluarga damai dan Sobat Samas, mari kita melihat tentang anak-anak yang dibawa kepada Yesus. Renungan hari ini akan dibuka dengan kisah seorang pria yang bernama Alois dan istrinya Clara. Alois adalah sosok otoriter, sombong, mendominasi, agresif, dan kejam. Pria yang pemarah ini telah berjuang dengan sengit dalam hidupnya. Ia kerap membuat pengorbanan yang paling sulit, namun akhirnya segala sesuatu tetap tidak berjalan sesuai keinginannya. Alois sangat ingin agar putranya sukses dalam hidupnya, namun dengan cara memaksakan keinginannya. Ia tidak segan memukuli anak lakinya jika tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Lalu bagaimana dengan sang anak? Lelaki kecil itu mulai menanamkan pada dirinya, pria pemberani tidak akan menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Saya memutuskan untuk tidak mengeluarkan suara apapun
pada saat saya dipukuli. Bahkan dengan bangga suatu hari, si pria kecil itu berkata kepada ibunya, "Ibu, ayah memukul saya 32 kali dan saya tidak menangis." Sobat Samas dan keluarga damai, sang ibu itu menjadi khawatir. Dia khawatir akan kehilangan anaknya dan dia menjadi sangat protektif. Anak ini pun sangat menyayangi ibunya. Dia selalu ingat kenangan paling manis adalah tidur bersama ibunya di ranjang yang besar ketika ayahnya pergi. Hubungan lelaki kecil ini makin memburuk sampai di usia 13 tahun saat ayahnya meninggal. Namun ia kemudian tumbuh menjadi seorang remaja pria yang kasar. Bahkan seringkali menampar wajah Paula, adik perempuannya yang lebih muda 7 tahun. Kita tentu mengenal remaja yang kemudian menjadi pria yang sangat mengerikan. Ya, dialah Adolf Hitler. Sobat Samas dan keluarga damai, kisah ini menjadi peringatan penting. Pada saat kita merenungkan tentang anak-anak yang dibawa kepada Yesus. Anak-anak kecil itu mungkin belum bisa datang sendiri. Bahkan untuk membawanya pun diperlukan niat atau perjuangan. Mereka dibawa bukan karena tidak bisa ditinggal sendiri di rumah. Namun orang tuanya ini membawa supaya anak-anak ini bisa dijamah oleh Tuhan Yesus. Maksudnya dijamah ini adalah diberkati. Kalau kita lihat lebih luas lagi, maka kita bukan hanya bisa membawa anak-anak datang kepada Tuhan, namun bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sosok anak-anak ini bisa juga mewakili sosok orang-orang kecil, mereka yang belum merasakan kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang hidup dalam kepahitan dan penderitaan. Dan Yesus peduli dan ingin menjamah mereka. Lalu apakah kita peduli dan mau membawa mereka, mengantar mereka datang kepada Yesus? Yang kedua, kita akan melihat siapa sebenarnya yang empunya kerajaan Allah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan kata empunya kerajaan Allah itu menerjemahkan anggota umat Allah. Dengan kata lain, Allah telah memanggil mereka untuk menjadi umat-Nya. Bahkan di ayat 17, Tuhan Yesus menggunakan sikap anak ini sebagai contoh sikap yang seharusnya dimiliki seseorang yang mau menghadap Allah. Anak kecil ini punya kepolosan, sikap yang tulus, lebih mudah dididik, atau belajar untuk taat. Sementara orang dewasa lebih banyak yang disembunyikan, sulit untuk dibentuk atau taat. Kita yang dewasa bahkan harus bercermin dari seorang anak, khususnya tentang ketaatan, kesungguhan, dan ketulusan. Ada kelegaan dan damai sejahtera ketika seseorang menghadap Allah dengan sikap ini. Tidak lagi lelah dengan kepura-puraan atau gelisah apakah Allah sanggup menolongnya atau tidak. Bagian ketiga, bagian terakhir, kita akan belajar tentang murid-murid yang memarahi, namun Yesus justru memanggil. Ada perbedaan sikap antara murid-murid dan Yesus. Para murid itu memarahi, menghalang-halangi, atau melarang orang-orang membawa anak-anak itu. Sementara Tuhan Yesus justru memanggil mereka. Mungkin anak-anak itu akan merepotkan dan melelahkan, mengurangi waktu dan lain-lain. Namun mereka juga bagian dari target pelayanan Tuhan Yesus. Ada perbedaan cara pandang antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Orientasi Yesus adalah menyelamatkan anak-anak ini. Sementara para murid adalah kepraktisan dan kenyamanan. Seringkali kita pun terbius oleh kenyamanan. Kalau orang lain menderita, bahkan tidak selamat, masa bodoh
Yang penting saya aman dan nyaman. Seringkali kita tidak sadar bahwa kenyamanan kita berada di atas penderitaan orang lain. Kita tidak sadar betapa kejamnya kita. Hal ini bisa terjadi bahkan pada diri para murid, orang-orang yang menganggap dirinya rohani. Hal ini seharusnya juga menjadi refleksi kita. Apakah kita sedang mengundang atau membawa orang kepada Yesus atau justru menghalanginya? Kiranya ini menjadi perenungan penting yang akan menentukan bagaimana sikap kita. Mari kita bersama berdoa. Allah yang memanggil kami kepada kasih dan keselamatan, ajarlah kami agar memiliki sikap seorang anak, tulus dan taat untuk menyambut kerajaan Allah. Jangan biarkan kami menghalangi siapapun. Sebaliknya ajarlah kami untuk membawa sesama agar menerima dan mengalami kasih dan keselamatan Kristus. Amin.